Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, semoga sehat-sehat semua. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas, anak-anak. Kalau kemarin kita sudah belajar apa? Ya, betul. Kemarin kita juga belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Tapi kalau sekarang kita fokus ke tunas, anak-anak. Nah, ini termasuk di pembelajaran subtema 4 kelas 3 SD, anak-anak. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa. Mulai. Berdoa cukup. Oke anak-anak, di sini Pak Guru ingin tanya dulu, apakah perkembangbiakan tumbuhan itu hanya dengan biji? Tidak, karena kemarin di 2 hari yang lalu kita belajar, atau kalian kalau lupa bisa lihat videonya dengan cara ngeklik di sebelah kanan pojok ini, di simbol huruf I ini. Kalian bisa mencet itu, nanti kalian akan bisa menyaksikan kembali pembelajaran kita 2 hari yang lalu, di mana tumbuhan itu bisa berkembang biak dengan cara alami dan dengan cara buatan. Kalau alami itu salah satunya dengan menggunakan biji. Yang kedua adalah dengan menggunakan tunas, anak-anak. Nah, kalau yang buatan, kemarin kalian bisa lihat ada cangkok, ada stek, ada sambung pucuk, dan lain-lain. Itu nanti kita akan belajar sampai belajar ke ini. Tapi kita sekarang akan fokus ke perkembangbiakan tanaman dengan tunas, anak-anak. Nah, kalau dengan tunas ini berarti termasuk dalam perkembangbiakan tumbuhan alami atau buatan. Betul sekali, ini dilakukan dengan perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Nah, apa itu tunas? Apa itu tunas, anak-anak? Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga loh tunas yang tumbuh di daun induk. Jadi kalau ada tumbuhan besar, kemudian di bawahnya itu ada tumbuhan yang lebih kecil, nah itu namanya tunas. Tapi ada juga yang tunas atau tanaman kecil itu tumbuh di daun induknya. Oke, kita coba lihat. Yang pertama, contoh tanaman yang bertunas itu ada pisang. Ini pohon pisang. Kemudian ada juga yang kedua, contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara tunas adalah cocor bebek, anak-anak. Ini biasa juga kita lihat di taman-taman, anak-anak. Ini menjadi salah satu tanaman hias yang banyak dipelihara oleh masyarakat kita. Kemudian kalau tunas pisang itu bentuknya seperti apa ya? Ya, bentuknya itu seperti tanaman pisang, tapi bentuknya masih kecil, anak-anak. Nah, ini masih di bawah, ini tumbuh di dekat akar dari tanaman pisang. Ya, kembali ke tunas pisang. Nah, kalau tunas pisang itu tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Nah, tunas pisang itu tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Kalau yang ada di foto Pak Guru ini tunas pisang yang sudah dipindahkan ke dalam pot, anak-anak. Nah, tadi awalnya ini tunas pisang ini juga berasal dari samping tanaman pisang yang lebih besar, anak-anak. Kalian bisa mengamati di lingkungan sekitarnya ya. Kalau ada tanaman pisang, biasanya di bawahnya ini ada tanaman pisang yang lebih kecil. Seperti itu. Kemudian kalau tunas, tadi kan tunas yang tumbuh di dekat dengan tumbuhan induknya. Tapi kalau sekarang ada juga loh tanaman yang tunasnya tumbuh di atas atau di samping daun induknya. Nah, ini adalah daun cocor bebek sebenarnya. Nah, di sini muncul atau tumbuh
tanaman cocor bebek yang kecil-kecil anak-anak. Nah, di sini kecil-kecil ini bisa tumbuh membesar. Awalnya ini berasal dari daun cocor bebek, tumbuh di tepi daunnya. Seperti itu, ini adalah tunas cocor bebek. Ada juga selain cocor bebek dan pisang, ada juga tunas pohon bambu. Nah, di sini tunas pohon bambu itu berkembang biak di dekat tumbuhan induknya. Jadi ini ada tumbuhan induknya, ini ada bambu besar. Nah, di sampingnya ada tunas kecil. Nah, tunas pohon bambu anak-anak. Ini tunas pohon bambu. Kalau di tempat kita, tunas pohon bambu ini sering dimakan anak-anak. Kalau bahasa Jawanya namanya bung, kalau bahasa Indonesianya namanya rebung. Nah, ini biasanya kita masak jadi oseng-oseng atau di sayur santan. Nah, itu rasanya enak sekali anak-anak. Apakah kalian pernah mencoba tanaman tunas pohon bambu yang dimasak? Nah, sebenarnya yang dimasak itu adalah tanaman kecil yang nantinya akan berubah menjadi pohon bambu yang besar anak-anak, seperti ini. Seperti itu. Itu pelajaran kita kali ini. Apa saja yang bisa kita pelajari? Oke, pelajaran yang pertama adalah ternyata tumbuhan itu berkembang biak tidak hanya dengan menggunakan biji, akan tetapi bisa juga berkembang biak dengan tunas anak-anak. Dengan apa? Tunas, betul sekali. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas ada pisang, cocor bebek, dan bambu. Contoh yang Pak Guru sebutkan ini baru 3 anak-anak, sehingga tugasnya anak-anak adalah yang pertama, Pak Guru memberikan saran kepada kalian untuk meminta bantuan orang tua atau orang yang ada di rumahmu, yaitu menuliskan atau mencari 3 jenis tanaman selain pisang, cocor bebek, dan bambu yang berkembang biak dengan tunas anak-anak. Nanti kalian bisa minta bantuan orang tua atau orang yang ada di rumahmu untuk mencarinya di internet. Nah, tapi tidak harus di internet anak-anak. Kalau orang tuamu tahu tanaman-tanaman yang tumbuh dengan cara tunas, nah kalian bisa menuliskannya, tidak perlu membuka internet. Jadi membuka internet itu pilihan terakhir anak-anak. Setelah kalian tanya, dan kalau tanya itu pada tidak tahu semua, nah itu bisa membuka internet anak-anak. Oke, itu saja pelajaran kali ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang tadi kita pelajari itu bisa menjadikan kita siswa atau anak atau manusia yang lebih baik lagi. Itu saja dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.